Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Fitri Aisyah Insani dengan NPM 2408260132. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari blog MOI, yaitu tentang farmako, antibiotik, antihelmin, dan antimikroba. Jadi, apa itu antibiotik? Antibiotik adalah senyawa yang secara selektif mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Obat ini dapat berasal dari mikroorganisme alami maupun hasil sintesis kimia. Secara struktur, antibiotik memiliki keragaman tergantung pada golongannya. Misalnya, golongan penisilin dan cefalosporin memiliki cincin beta-laktam sebagai struktur khas yang bertanggung jawab dalam menghambat sintesis dinding sel bakteri. Sementara itu, golongan makrolida seperti eritromisin memiliki struktur cincin laktan besar yang bekerja dengan menghambat sintesis protein melalui ikatan pada ribosom 50S. Antibiotik dibagi berdasarkan mekanisme kerjanya, seperti penghambat dinding sel itu adalah penisilin, penghambat sintesis protein itu tetraksiklin dan makrolida, dan penghambat replikasi DNA yaitu fluoroquinolon. Farmakokinetik setiap antibiotik berbeda. Misalnya aminoglikosida dieliminasi lewat ginjal, sedangkan makrolida lebih banyak di metabolisme di hati. Efek samping antibiotik bisa berupa alergi, gangguan pencernaan, hingga resistensi bakteri yang menjadi masalah global. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik harus berdasarkan diagnosis dan sensitivitas bakteri terhadap obat. Contoh-contoh obat antibiotik yaitu ada amoxicillin yaitu tergolong penisilin, lalu ada ceftriaxone itu tergolong ke dalam cefalosporin, lalu ada doxycycline tergolong dalam tetrasiklin, lalu ada erythromycin tergolong dalam makrolida, dan ada ciprofloxacin tergolong dalam fluoroquinolon. Lalu yang kedua ada antimikroba. Apa itu antimikroba? Antimikroba adalah istilah umum untuk semua obat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Tidak hanya bakteri tetapi juga virus, jamur, dan protozoa. Antibiotik sendiri merupakan subkelompok dari antimikroba. Obat antimikroba bekerja dengan mekanisme yang bervariasi tergantung pada jenis patogen yang ditargetkannya. Misalnya, antivirus seperti asiklovir bekerja dengan menghambat enzim DNA polimerase virus herpes, sedangkan oseltamivir menghambat neuraminidase virus influenza. Antijamur seperti fluconazole menghambat sintesis ergosterol, komponen penting membran sel jamur, sedangkan metronidazole sebagai antiprotozoa merusak DNA protozoa anaerob. Struktur kimia antimikroba juga beragam, seperti triazol pada antijamur dan analog nukleosida pada antivirus. Efek samping antimikroba meliputi hepatotoksisitas, mual, neuropati, hingga gangguan hematologis, tergantung pada golongan dan durasi pemakaiannya. Pemilihan antimikroba yang tepat sangat penting dan harus disesuaikan dengan spektrum kerja obat serta lokasi infeksi. Ada beberapa contoh obat dari antimikroba, yaitu ada antibakteri yaitu amoxicillin, antijamur fluconazole, antivirus ada oseltamivir dan asiklovir, lalu ada antiprotozoa yaitu metronidazole. Lalu yang ketiga ada antihelmin. Apa itu antihelmin? Antihelmin atau disebut juga dengan antelmintik adalah obat yang digunakan untuk membasmi atau mengeluarkan cacing parasit atau helmin dari tubuh manusia atau hewan. Obat ini dibagi berdasarkan jenis cacing yang ditargetkannya, yaitu ada nematoda atau cacing gilik, trematoda cacing daun, dan cestoda cacing pita. Masing-masing kelompok memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Misalnya, benzimidazol seperti albendazol dan mebendazol bekerja dengan menghambat polimerase mikrotubulus sehingga cacing kehilangan kemampuan menyerap glukosa dan akhirnya mati. Sedangkan praziquantel yang efektif terhadap cestoda dan trematoda bekerja dengan meningkatkan permeabilitas membran sel cacing, menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Sementara ivermectin digunakan untuk infeksi cacing jaringan seperti filariasis, bekerja dengan mengaktifasi saluran klorida yang menyebabkan paralisis. Farmakokinetik antihelmin juga penting untuk diperhatikan, misalnya albendazol yang harus dimetabolisme di hati untuk menjadi aktif. Efek samping yang dapat muncul termasuk mual, sakit kepala, hingga reaksi inflamasi akibat kematian cacing dalam jaringan. Penggunaan antihelmin perlu disesuaikan dengan jenis dan lokasi infeksi serta kemungkinan resistensi parasitnya. Beberapa contoh obat dari antihelmin yaitu ada mebendazol untuk cacing kremi dan cacing tambang, lalu ada albendazol, itu spektrumnya luas, bisa cacing usus dan jaringan, lalu ada praziquantel,
berupa cacing pita dan schistosomiasis. Lalu ada ivermectin untuk strongyloides dan onchocerciasis. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Saya menggunakan beberapa referensi, yaitu ada diantaranya ada dari Gottman dan Gilman tahun 2022, The Pharmacological Basis of Therapeutic. Terus ada Alikani, MS Nazari, M dan Hatam Kani, S 2025, yaitu Enhancing Antibiotic Therapy Through Comprehensive Pharmacokinetic. Dan ada juga dari Derby, EM Trampari, E Siasat, P Gaya, MS Alaf, I Weber tahun 2023, Molecular Mechanism of Antibiotic Resistance Revisited, Nature Review Microbiology. Baik, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.